Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi bersama kami channel Mekanik di sini. Channel yang membahas seputar keluhan dari sepeda motor. Kali ini kita coba tangani ada di mana motor satu unit Grand Filano mengeluhkan si pemilik ya mengeluhkan adanya untuk electric power socketnya ini tidak berfungsi. Kita coba ya menggunakan adapter. Apakah berfungsi dan tidaknya atau nyala dan tidaknya. Di sini harusnya ada nyala ya. Ini tidak nyala. Nah, ini yang dikeluhkan dari pemilik kendaraan. Kita coba tangani ini, kita coba cek dari mana penyebabnya, apakah kabel yang putus ataupun sikring yang putus. Nanti kita coba periksa, nanti kita coba pastikan masalahnya apa, penanganan ini seperti apa. Jadi supaya teman-teman para pemilik Grand Filano ketika ada masalah sedikit ada informasi untuk penanganan kasus ini. Oke. Nanti kita coba untuk pembongkaran bagian cover dan juga melihat bagian pushboxnya apakah ada sikring yang terputus atau instalasi yang bermasalah. Oke, lanjut kita coba buka cover terlebih dahulu. Untuk membuka cover untuk motor Grand Filano ini teman-teman silahkan cungkil di bagian ini dengan menggunakan obeng. Nah, seperti ini ya. Ini juga dilepas ya. Silakan teman-teman cungkil, hati-hati jangan sampai tergores. Seperti itu teman-teman. Nah, di dalamnya itu ada baut. Ada baut di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan melepas untuk unit Grand Filano ini hati-hati jangan sampai ditarik karena di sini ada baut di balik logo atau emblem Yamaha. Itu cara melepas cover ya. Oke teman-teman ya, untuk melepas ini ketika teman-teman sudah lepas baut ini silakan ini ditarik ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada baut di bawah. Di bawahnya tidak ada baut, hanya pengunci saja. Jadi teman-teman tinggal tarik. Oke. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman silahkan lepas untuk soketnya. Oke. Ini sudah bisa lepas. Dan kita cek bagian dari electric power socket. Nah, di sini nanti kita bisa periksa ya. Apakah memang dari sini yang putus kabel instalasinya atau bagian dari sikringnya. Ini kita periksa ya. Untuk kabel-kabel instalasi takutnya memang ada gigitan tikus ataupun apapun sejenisnya yang mengakibatkan instalasi bermasalah ya. Oke, lanjut kita cek bagian dari sikring. Kita periksa ya. Nah, ini sebelah sini untuk bagian pushbox. Nah, kita periksa ini. Oke teman-teman, silahkan teman-teman periksa. Nah, ini untuk yang bagian ke power socket itu yang 5 ampere ya, yang terminal. Nah, bacanya yang ini yang terminal 5 ampere. Nah, ini teman-teman silahkan buka. Kita coba cek. Nah, ini sikringnya terputus teman-teman. Nah, ini kita coba ganti sikring ini ya. Ini sikringnya terputus, jadi teman-teman sudah bisa kita pastikan ya. Untuk instalasi oke, jadi masalahnya ini dari sikring yang terputus. Tapi ini kita juga harus cari tahu penyebabnya apa. Dikhawatirkan terputusnya ini adanya
korsleting ataupun adanya hubungan arus pendek di instalasi ke power socket. Tapi yang pasti ini kita coba dulu menggunakan sikring cadangan yang 5 ampere. Kita coba pasang lagi untuk bagian sikringnya, dan kita coba aktifkan atau colokan adapter power socketnya. Oke, kita ganti untuk sikringnya dengan sikring cadangan. Kita pasang. Ini kita coba kontakon. Nah, ini teman-teman, bolak nih. Nah, sudah diganti sikring, ini sudah bisa nyala ya. Dan pastikan ini sudah bisa dipakai untuk melakukan charging ke handphone ya. Jadi masalahnya di sikring yang putus, tapi kita wajib cari tahu masalahnya apa, kenapa sikring sampai putus ya. Khawatirkannya ada kabel yang terkelupas ataupun terjadi hubungan arus pendek. Teman-teman, kita coba langsung dicolokkan ke handphone. Oke, apakah bisa ngecas? Nah, ini bisa ngecas ya. Oke, ini sudah membuktikan bahwa masalah sudah bisa kita ketemukan, sudah bisa kita pastikan masalahnya dari sikring yang putus, dan kita coba cari sumbernya, masalahnya dari mana, apakah ada kesalahan dari pemasangan atau penyolok awal dari power socket ataupun power socket yang pemilik kendaraan bermasalah ataupun apa. Kita harus cari tahu ya. Oke, dilanjut ke pemeriksaan instalasi, takutnya ada kabel yang terkelupas atau korsleting. Oke teman-teman, sudah kita informasikan ke pemilik kendaraannya bahwasannya yang bermasalah itu bagian sikring saja, dan sudah kita periksa juga bagian instalasi, tidak ada kerusakan ataupun kabel terkelupas ataupun dari korsleting atau hubungan arus pendek. Jadi masalahnya hanya dari sikring yang putus. Masalah sudah terselesaikan, dan tentu ini sudah diinformasikan juga atau dikorek juga informasi dari pemilik kendaraan. Apakah ada penggunaan di luar itu sehingga mengakibatkan sikring yang putus, tapi pemilik kendaraan menggunakan bagian fitur ini dengan standar-standar saja, tidak ada penggunaan yang lain ya. Jadi masalahnya hanya sikring yang putus, mungkin diakibatkan dari adanya pas posisi nyolok bagian adapter yang miring atau apa, ataupun ada percikan air atau apa masuk ke bagian ini, dan intinya sudah terselesaikan masalahnya, dan tentu sudah kita bereskan semuanya. Mudah-mudahan aman, tidak ada kendala lagi, dan teman-teman bisa kita simpulkan jika teman-teman mengalami hal yang sama, silahkan periksa instalasi, silahkan periksa bagian sikring, dan 2 komponen itu teman-teman pastikan aman, dan tentu juga untuk bagian adapter juga pastikan juga tidak bermasalah. Jadi semuanya pasti selesai perkaranya dan sudah bisa dilakukan diaktifkan kembali fitur pengecasannya. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat.